Nama saya Haidar Amar dari Madrasah Aliyah Al-Kafi, mengangkat tema membangun rasa semangat nasionalisme pemuda terhadap bangsa dan cinta tanah air dengan judul korelasi antara nasionalisme dengan moralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa sekalian beserta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Krama mulai menjadi bobrok, etika tak lagi tertata. Etiket mengelupas dari seni berinteraksi. Seperti itulah yang terjadi pada bangsa ini. Soekarno dalam bukunya Bab Bendera Revolusi Jilid 1, beliau menuliskan, nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya bukan suatu tiruan dari nasionalisme barat. Akan tetapi nasionalisme yang merupakan suatu cinta terhadap manusia dan kemanusiaan. 17 Agustus tahun 1945 merupakan suatu momen bagi bangsa Indonesia, menghantarkan ke depan pintu gerbang suatu arah pandang masa depan bangsa Indonesia. Di umur 76 tahun bangsa Indonesia, 76 tahun merupakan usia yang tidak muda dan juga tidak terlalu tua. 76 tahun ini merupakan suatu angka yang memang bagaimana bangsa Indonesia dihadapkan dengan hambatan, ancaman, maupun tantangan ke depannya. Generasi-generasi muda merupakan suatu cerminan, suatu representasi dari bangsa Indonesia. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul korelasi antara nasionalisme dengan moralitas. Para pemirsa yang saya banggakan, namun bagaimana caranya kita sebagai generasi muda meneruskan estafet dakwah yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita dalam hal meningkatkan kembali rasa nasionalisme ketika pemuda zaman sekarang mengalami yang namanya dekadensi moral. Masa depan suatu bangsa tidak akan cemerlang ketika generasi penerusnya mengalami dekadensi. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, masa depan suatu bangsa akan cemerlang ketika pertumbuhan kuantitas dari generasi penerusnya senada dengan peningkatan kualitas dari generasi tersebut. Dekadensi moral pada era milenial sekarang ini terjadi ketika arus modernisasi mampu menyuguhkan segala sesuatu yang berimbas pada merosotnya moral penduduk Indonesia, terlebih kalangan pemuda. Masalah krisis moral yang dialami khususnya di kalangan pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa. Hal ini tentu harus segera diselesaikan, mengingat cita-cita Indonesia maju yang selalu digaung-gaungkan, namun sampai saat ini belum sesuai dengan apa yang tersuguhkan. Moralitas merupakan suatu hal yang penting, atau yang sering kita kenal dengan adab dan akhlak. Allah memerintahkan kita untuk beradab dan berakhlak. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa adab itu merupakan kumpulnya perkara-perkara kebaikan bagi seorang hamba. Tapi tidak jarang pula kita melihat banyaknya pemuda di luar sana yang memang bisa dikatakan kurang dari segi adab dan akhlak. Contoh, ketika seorang pelajar yang senantiasa meninggikan suaranya ketika ia sedang berinteraksi dengan seorang guru.
Padahal Allah sudah menjelaskan secara jelas dalam Al-Quran bahwasannya kita diperintahkan untuk melunakkan suara kita ketika kita sedang berinteraksi dengan seseorang. Para pemirsa yang saya cintai, fenomena dekadensi moral dapat direcovery dalam menanamkan pendidikan karakter sejak dini dalam lingkungan keluarga. Pada fase ini, peran orang tua dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosi anak sangatlah vital dan akan menjadi sifat bawaan dari anak tersebut. Penanaman karakter dalam lingkungan keluarga belum cukup dalam mengkonstruksi moral, sebab ketika beranjak dewasa, anak tersebut akan menemukan lingkungan baru yang juga akan membentuk kepribadiannya. Janganlah kau menjadi penerus bangsa bila kau ingin terus membobok moral. Jadilah kau pengubah bangsa, membenahi gelombang hati yang merintih, membenahi bangsa ini, Indonesia. Maka dari itu para pemirsa sekalian, saya mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk sadar akan rasa nasionalisme yang sudah perlahan menghilang pada zaman sekarang ini, dengan cara meningkatkan kembali sifat moral pada diri kita masing-masing sebagai generasi muda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.